Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6Q2 akan mempresentasikan mengenai inventarisasi dan identifikasi ekowisata tumbuhan, satwa, bentang alam pada suatu kawasan, dan studi kasus persawahan samping kandang ayam kampus IPB Sukabumi. Kami ucapkan terima kasih kepada asisten dosen. Selanjutnya, kami bersama, saya tidak sendiri, saya Hilman Fidana Aditya sebagai moderator dan juga teman-teman saya, Davina Kisti, Lisda Sundari, Nazar Sabila, dan juga Salwa Maulidina sebagai presentator. Selanjutnya, pada latar belakang, kawasan wilayah dengan fungsi dan batas khusus memiliki ekosistem hubungan biotik dan abiotik yang saling memengaruhi. Serta memiliki keanekaragaman hayati, banyaknya jenis dan sebaran spesies, kawasan kaya satwa ini cocok untuk ekowisata konservasi. Dengan bentang alam terbentuk dari interaksi alam dan manusia, memujukkan keindahan landscape yang bisa dikembangkan jadi wisata berbasis konservasi. Selanjutnya, pada metode yang kami lakukan, ada metode untuk analisis vegetasi dengan metode berpetak. eh, me- ada nilai INP yaitu kerapatan dan kerapatan relatif, frekuensi relatif dan juga dominasi. Selanjutnya ada metode transek, itu ada perhitungan indeks meliputi indeks keanekaragaman standar minder, indeks dominasi, indeks kemerataan dan juga indeks kekayaan. Untuk metode bentang alam, kita melakukan observasi secara langsung dan juga wawancara. Selanjutnya, pada tumbuhan bawah, lanjut pada tumbuhan bawah, kami menemukan rumput Israel, BM Tempo, sembung rambat, semplonan, ilalang air, jelantir, dan sintrong. Yang paling mendominasi adalah sembung rambat dengan nilai INP 29,92%. Selanjutnya, dengan yang paling kecil indeks INP-nya adalah talas dan juga meniran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator. Saya Davina akan menjelaskan mengenai Evin dan juga Liana. Sisik naga, anggrek merpati, pakis kelinci, dan juga ubikates. Pada Evin dan juga Liana yang paling mendominasi adalah ubikates dengan nilai INP 75,86% dan paling minim ini ada anggrek merpati dengan INP 6,90%. Selanjutnya ada semai, ini ada solanum dan juga lamtoro. Lamtoro mendominasi dengan INP 153,8% dan juga Solanum dengan INP 46,2%. Selanjutnya ini ada Pancang, ada Lamtoro, Seriutan dan juga Dewan Daru serta Jati Putih. Yang paling mendominasi ini ada Lamtoro dengan INP 140,6% dan yang paling minim ini ada Siri Hutan dengan INP 40,4%. Selanjutnya ini ada tiang, ada kapuk randuk, nangka dan juga lamtoro serta mangga. Ini yang paling mendominasi adalah nangka dengan INP 104,9% dan juga yang paling minim ini ada kapuk randuk dengan INP 41,4%. Selanjutnya ini ada pohon, lamtoro, jambu nangka dan juga mahoni serta jati putih. Yang paling mendominasi adalah Lamtoro dengan INP 87,4% dan yang paling minim ini ada Jati Putih dengan INP 45,0%. Lalu pada pohon ini Lamtoro memiliki tajuk bulat sedangkan Jati Putih memiliki tajuk seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lista, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Sesudari akan menjelaskan mengenai satwa. Kami menganalisis satwa dalam 4 kelas, yakni Aves, mamalia, reptil, dan juga amfibi. Yang pertama ada Aves, yaitu ada walet lincah, tekukur, sirinti, pipit, wiwik labu, burung gereja, itik pelari, dan kuntul kecil. Yang mana Aves memiliki 5 famili dalam 8 jenis dan 64 individu. Adapun keragaman, kemerataan, kekayaan, dan dominasi yang kami analisis berupa 1,98 untuk keragaman, kerataan 0,72, kekayaan 2,89, dominasi 0,19. Selanjutnya adalah reptil. Kami menemukan dua jenis reptil dalam 2 famili dan dengan 15 individu, yakni kadal rumput dan kadal kebun. Dengan indeks keragaman, kemerataan, kekayaan, dan dominasi berupa keragaman 0,39, kerataan 0,15, kekayaan 4,43, dominasi 0,77. Selanjutnya adalah amfibi. Kami menemukan 4 famili dan 5 jenis, menemukan 4 famili, 5 jenis, dan 11 individu dalam amfibi, yakni kodok buduk, kodok buduk, kodok tegalan, kodok pohon bergaris, dan kodok kolam. Yang dapat
diinventarisasi mengenai keragaman, kerataan, kekayaan, dan juga dominasi sebesar 1,55 untuk keragaman, 0,60 untuk kemerataan, 5,00 untuk kekayaan, dominasi 0,22. Selanjutnya adalah mamalia. Kami menemukan satu jenis mamalia dengan satu famili dan juga dua individu yang mana memiliki keragaman, kekayaan, dan kemerataan yang sama yakni 0,0, menunjukkan rendahnya tingkat keberagaman, kemerataan, dan juga kekayaan. Namun dengan dominasi yakni satu menunjukkan adanya dominasi di satu daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Salwa akan menjelaskan tentang bentang alam. Next. Yang pertama ada sawah. Tutupan lahan sawah terdiri dari luas kawasan 700 meter. Jalan akses jalan relatif jauh dari jalan utama. Keterjangkauan cukup sulit karena melewati kampus dan kawasan permukiman warga. Untuk pola tutupan lahan, dominan sawah dan padat. Untuk morfologi kawasan yaitu datar dan terasering. Dan untuk manfaat kawasan pertanian warga dan agroekowisata. Penciri kawasan adanya sungai yang mengalir, interaksi dan interdependensi, interaksi bertani, panen padi, memancing. Untuk interdependensi sungai sebagai irigasi sawah dan keterkaitan keruangan yaitu terbatas. Selanjutnya ada kebun jagung. Untuk tutupan lahan yaitu jagung atau monokultur, luas kawasan 40 meter sangat kecil, jarak akses jalan sangat dekat dari jalan utama kampus, keterjangkauan sangat mudah dijangkau, pola tutupan lahan terfokus mempermudah pengelolaan, morfologi kawasan datar berbentuk kotak persegi, manfaat kawasan penyediaan pangan keluarga, penciri kawasan jagung tegak mendekati panen, udara sejuk, interaksi interpredisi petani, tanaman, dan kesuburan tanah, keterkaitan keruangan dekat dengan rumah petani dan sumber air. Selanjutnya ada kebun cabai. Tutupan lahan cabai varietas lokal, luas kawasan 8 meter, jarak akses jalan sangat mudah dijangkau. Keterjangkauan sangat mudah dijangkau, pola tutupan lahan terpusat dan berkelompok dalam satu peta. Morfologi kawasan relatif datar dengan sedikit kemiringan. Lalu ada manfaat konsumsi rumah tangga dan juga sebagian. Penciri kawasan warna hijau dan merah, interaksi interpretasi petani, ketergantungan pada tanah, curah hujan dan air, keterkaitan keruangan erat dengan sumber air kecil dan kebun lain di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, saya Najwa akan melanjutkan mengenai bentang alam selanjutnya. Yang pertama ada kebun labu yang memiliki luas sekitar 5 meter persegi dengan lahan datar dan terbuka di jalur setapak. Tanaman labu ini tumbuh menjalar ke berbagai arah dengan daun lebar dan rimbun, membentuk pola tutupan lahan yang menyebar, dan pengelolaannya ini dilakukan secara rutin melalui penyiraman dan pemangkasan sulur. Nah, lalu ada kebun ubi jalar yang memiliki luas sekitar 8 meter persegi dan berada di dataran menengah dengan topografi datar serta drainase yang baik. Lalu pola tanamnya ini intensif dan teratur, dikelola melalui pemupukan, penyiraman, dan pengendalian gulma agar produktivitas tetap stabil. Kedua kebun ini memiliki fungsi sebagai sumber pangan tambahan dan juga berkelanjutan. Lalu ada sungai yang memiliki lebar sekitar 6 meter dengan aliran yang stabil dan arus sedang. Dasarnya ini terdiri atas pasir, batu, dan lumpur halus dengan sedikit endapan di tepi. Sungai ini berperan untuk menjaga kelembapan tanah, menjaga sumber air bagi vegetasi, serta vegetasi di sekitarnya ini dapat membantu menahan erosi dan menjaga air tetap jernih, sekaligus mendukung keseimbangan ekosistem pertanian di sekitarnya. Lalu, ada potensi aktivitas wisata. Yang pertama itu ada wisata satwa, yaitu Birdscape, merupakan wisata edukatif pengamatan burung liar yang melibatkan wisatawan yang tertarik akan bidang ini. Kegiatan ini mencakup pengamatan menggunakan alat optik dan pencatatan spesies burung. Selain menjadi media pembelajaran lapangan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran konservasi habitat satwa. Lalu ada potensi wisata pada bentang alam, yaitu AgroQuest, yaitu petualangan panen tim berfokus pada wisata pertanian edukatif, peserta diajak mengenal tanaman, teknik budidaya, dan ikut panen langsung di lahan. Kegiatan ini menggabungkan unsur rekreasi dan juga edukasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentator yang telah mempresentasikan. Dengan begitu, kami bisa menyimpulkan bahwa area persawahan di samping kandang ayam kampus IPB Sukabumi memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan seluruh vegetasi berlapis serta keberagaman satwa. Ekosistemnya tergolong stabil dan didukung oleh bentang alam sawah serta kebun hortikultura yang menarik secara visual. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.